Shalom Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi dalam ibadah online kita hari ini. Mari kita mau bersama-sama menyatukan hati kita mau datang berbakti kepada Tuhan. Saya ajak semuanya, mari kita satukan hati kita dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat berkat-Mu yang boleh kami rasakan Tuhan sampai saat ini. Sebentar Tuhan, kami mau berbakti kepadamu Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau yang hadir Tuhan, dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kau yang lihat hati kami Tuhan, yang rindu akan Kau Tuhan. Datang Tuhan, jamah setiap kami Tuhan. Ini kami Tuhan, kami yang rindu akan Kau. Kami yang ingin Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terimalah Tuhan segala pujian kami ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan semuanya boleh berkenan Tuhan di hadapan-Mu. Haleluya, amin.
kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang setia Tuhan. Engkau yang selalu ada Tuhan di setiap musim hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Ajari kami Tuhan, biar kami ini boleh Tuhan menjadi anak-Mu yang setia Tuhan. Biar kami ini boleh selalu Tuhan berlaku sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Biar kami ini boleh selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau buka hati kami Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Biar apa Tuhan yang Gembala-Mu sampaikan Tuhan boleh masuk ke dalam hati kami Tuhan. Boleh menjadi pegangan dalam hidup kami Tuhan. Berbicaralah Tuhan, Allah Roh Kudus. Berbicaralah, buka hati kami, buka telinga kami. Biar kami ini boleh lebih lagi Tuhan mengenal akan Engkau Tuhan. Kami boleh lebih lagi mengerti akan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau buka hati kami. Kami mau serahkan waktu kami ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita bertemu kembali pada hari ini untuk kita belajar firman Tuhan ya. Masih dalam judul memaksimalkan umur untuk menjadi manusia Allah dan kita sampai pada seri yang ke-6. Nah, minggu lalu kita telah bicara tentang Daud dan dari dia kita mencatat bahwa salah satu ciri kehidupan manusia Allah adalah setia dalam perkara yang kecil. Ya, dan sesuai dengan dalil Tuhan, siapa yang setia, jujur dan benar dalam perkara kecil, maka dia pun akan setia, jujur dan benar dalam perkara yang besar. Jadi kalau kita ingin Tuhan mempercayakan kepada kita perkara-perkara yang besar, maka kita belajar untuk setia, jujur dan benar dalam perkara yang kecil, ya. Dan kiranya apa yang kita pelajari minggu lalu itu meresap ke dalam darah dan daging kita ya, menjadi kehidupan kita semua ya. Amin. Nah, saudaraku, kita akan membaca terlebih dahulu 1 Samuel pasal 16 ayat 14 sampai ayat yang ke-23. Mari kita baca bersama ya. 2, 3. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah, roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah Tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hinggap padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau akan merasa nyaman. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik dan bawalah dia kepadaku. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu yang pandai main kecapi. Ya, seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya dan Tuhan menyertai dia. Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, sekirbat anggur dan seekor anak kambing. Maka dikirimkannya lah itu kepada Saul dengan perantaraan Daud anaknya. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku sebab aku suka kepadanya. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Amin. Ya. Nah, kita amati dulu fakta-faktanya ya. Kita mulai dari ayat yang ke-18 ya. Bunyinya saya ulangi ayat 18. Lalu jawab salah seorang hambanya itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat
salah seorang anak laki-laki Isai orang Bethlehem itu yang pandai main kecapi. Ya, seorang pahlawan yang gagah perkasa, ya. Nah, kita bandingkan dengan terjemahan bahasa Inggris, ya, versi King James. Di sana dipakai kata a mighty valiant man, ya. Jadi dipakainya kata man. Man itu artinya apa, so? Laki-laki dewasa, ya. Seorang prajurit, a man of war, ya, yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia, ya. Nah, dari ayat yang kita baca ini, saudaraku, ayat 18 ini, kita mendapatkan informasi tentang Daud, yaitu apa, saudaraku? Yang pertama, ternyata Daud sudah dewasa. Daud bukan lagi anak-anak, bukan lagi remaja, seperti yang kita bahas pada minggu yang lalu, ya. Dia sudah menjadi seorang laki-laki dewasa, a man, ya. Dan dikatakan tadi seorang pahlawan yang gagah perkasa. Jadi bisa dimaknai bahwa ternyata Daud ini mempunyai kemampuan untuk bela diri. Dan kemudian disebutkan dia seorang yang elok perawakannya, ya. Elok perawakannya dalam bahasa Inggris dipakai kata comely, ya. Comely artinya rupawan, ganteng berarti, ya. Dan kemudian disebutkan dia pandai bermain kecapi, ya. Kata kecapi ini di dalam bahasa aslinya dipakai kata kinor, dan dari kata kinor itu juga muncul kata kineret, atau yang kita baca di dalam Perjanjian Baru dengan kata Genesaret, ya. Jadi nama Kineret atau Genesaret itu tidak lain adalah nama dari Danau Galilea. Kenapa Danau Galilea dinamai Kineret? Karena bentuknya seperti alat musik harpa, yang kita baca di bahasa Indonesia disebut harpa, ya. Lalu dikatakan dia seorang yang pandai bicara, bukan berarti dia ini seorang yang pandai bersilat lidah, ya. Tetapi seperti minggu lalu saya katakan, ya, dalam bahasa Inggris ini disebutkan prudent in speech, ya. Artinya dia pandai, ya, untuk menyusun kata dalam bentuk-bentuk puisi, ya. Jadi sekali lagi dikatakan Daud itu pandai bicara bukan berarti dia seorang yang wah pintar bersilat lidah, tidak, tetapi dalam konteks dia mampu, ya, menuliskan puisi-puisi yang indah yang kita baca kemudian di dalam Mazmur, ya. Dan yang terakhir dikatakan Tuhan menyertai dia, ya. Ini sesuatu yang istimewa, ya. Sampai harus disebutkan Tuhan menyertai dia. Artinya pada waktu itu tidak banyak orang yang disertai oleh Tuhan, ya. Bahkan, ya, saudaraku, kalau kita baca, ya, sekarang coba kita perhatikan dan baca ayat 13, ya. Tadi kita tidak membaca ayat 13. Sekarang kita lihat ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Ayat 14, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, ya. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat daripada Tuhan, ya. Nah, dari ayat-ayat ini kita dapat mendapatkan informasi terlebih dahulu, ya, bahwa apa? Saul ternyata sudah kehilangan penyertaan Tuhan. Dan ketika penyertaan Tuhan sudah tidak ada lagi, ya, maka yang terjadi adalah tadi kita membaca, kalau bahasa Indonesia menyebutnya, ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Nah, ini kita perlu berhati-hati, ya, membaca ayat-ayat ini, ya. Tentu ketika kita membaca satu ayat kita mesti memahami pola pikirnya si penulis, ya, khususnya dalam hal ini adalah Samuel, ya. Pola pikirnya Samuel sebagai apa? Sebagai seorang Yahudi. Apa yang menjadi keyakinan dan pengertian mereka pada saat itu, ya. Jadi ketika Tuhan mulai mundur, saudaraku, maka Tuhan kemudian membiarkan iblis datang kepada Saul, ya. Nah,
di dalam pemahaman orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan itu pergi meninggalkan seseorang, ya, maka iblis itu kemudian diperintahkan untuk datang. Ya, tentu ini keyakinan yang secara teologis kalau kita pelajari dari Kejadian sampai Wahyu dan kita mengenal pribadi Tuhan, bukan begitu Tuhan kita. Ya, Tuhan tidak kemudian memerintahkan supaya iblis datang, ya, tetapi Tuhan izinkan memang. Ya, kenapa? Nah, ini nanti kita akan pelajari, saudara. Ya, kalau Tuhan sudah absen, maka yang present adalah iblis. Nah, nanti kita akan dalami ini, ya. Nah, sekali lagi pemahaman orang Yahudi, ya, bahwa iblis diperintahkan oleh Tuhan untuk datang mengganggu Saul, ini sesuatu yang tidak benar, dan kalau kita pelajari dari konteks kalimatnya sendiri itu akan berlawanan dengan logika ayat-ayat selanjutnya, ya. Lalu yang kita catat tadi dikatakan ketika iblis atau roh jahat ini datang, maka yang terjadi pada Saul adalah dia kehilangan rasa nyaman, ya. Dia tidak lagi merasa nyaman. Nah, kata nyaman ini di dalam bahasa Ibrani dipakai kata tov, ya. Saya pribadi mempunyai keyakinan bahwa dari kata tov inilah muncul kata top, ya, seperti yang kita pahami. Top. Wah, top itu artinya apa, saudaraku? Top itu di dalam bahasa Ibrani artinya good atau baik. Jadi kalau orang Inggris mengatakan selamat pagi apa? Good morning, ya. Orang Ibrani mengatakan boker tov, ya. Selamat pagi, boker tov, yang artinya secara hurufiah mestinya diterjemahkan pagi yang baik. Good morning, ya. Good morning secara hurufiah kan begitu sih. Good itu baik, morning pagi, jadi pagi yang baik, ya. Cuman kalau di dalam bahasa Indonesia diparafrasekan dengan perkataan selamat pagi, ya. Pagi yang, ya, yang selamat gitu, ya. Nah, kembali ke fakta-fakta tadi, saudaraku, ya. Dari informasi yang tadi kita temukan, maka kita menemukan adanya perbedaan antara Daud dengan Saul, ya, dan kita juga menemukan hal-hal yang lain yang akan kita catat dari ini, ya. Yang pertama apa, saudara? Bahwa Daud sejak dia diurapi, ya, Tuhan menyertai dia mulai saat itu. Daud disertai oleh Tuhan. Pada pihak lain, Saul kehilangan penyertaan Tuhan. Daud menjadi man of God, menjadi orangnya Tuhan. Sedangkan Saul no longer man of God. Tidak lagi dia menjadi orangnya Tuhan, ya. Tuhan sudah tidak berkenan kepada dia, ya. Kenapa bisa tidak berkenan? Itu satu pokok bahasan, ya, yang tidak bisa kita bahas pada kesempatan ini, tapi Anda bisa membaca, ya, bahwa hal itu terjadi kenapa? Karena Saul tidak taat kepada perintah Tuhan, ya, dan Tuhan tidak senang dengan ketidaktaatan, ya. Nah, lalu yang berikutnya yang dapat kita catat adalah ketika Tuhan tidak lagi beserta kepada Saul, maka iblis ini dapat dengan mudah untuk datang dan mengganggu Saul, ya. Nah, kata mengganggu di dalam ayat 14 itu dalam bahasa aslinya dipakai kata ba'at yang artinya, ya, membuat ketakutan. Ya, jadi Saul itu dirundung oleh rasa takut, ya. Takut, gelisah, ya, macam-macam ketakutan, ya. Tidak heran ketika orang Israel berperang dengan orang Filistin dan ada satu prajurit Filistin yang tinggi besar, Saul menjadi takut, ya. Nah, pertanyaan buat kita pada hari ini adalah kita mau jadi seperti yang mana? Kita mau menjadi seperti Daud atau kita mau menjadi seperti Saul?
Ya, secara normatif, ya, secara logika akal sehat kita, tentu kita akan memilih ingin menjadi seperti Daud. Nah, bagaimana caranya? Ini yang penting, ya. Nah, dari yang tadi kita membaca, ya, ketika Saul ini merasa tidak nyaman karena diganggu oleh roh jahat, maka penasihat-penasihatnya menyarankan supaya Saul mencari seorang yang pandai main kecapi, ya. Dan kemudian didapatilah satu orang kandidat satu-satunya, yaitu Daud. Daud didapati sebagai seorang yang ahli, yang mahir main kecapi. Ternyata kalau kita membaca di Alkitab, ya, yang namanya bernyanyi dan memainkan alat musik itu ternyata adalah kebudayaan yang paling tua, ya. Dan itu sudah dicatat di dalam kitab Kejadian, ya. Di dalam kitab Kejadian, ya, disebutkan ada satu orang yang menjadi pelopor, penyanyi dan pemain alat musik, yaitu harpa dan suling. Siapa? Namanya adalah Yubal, ya. Coba kita lihat Kejadian 4 ayat 21, ya. Nama adiknya ialah Yubal, dialah yang menjadi bapak atau pelopor semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Amin, ya. Jadi ada seorang yang namanya Yubal, dan kalau Anda mau urutkan ke atas, Yubal ini ternyata adalah keturunan Kain, ya. Kain itu siapa? Anaknya Adam. Jadi kalau Kain itu generasi pertama, ya, maka Yubal ini kalau Anda urutkan dia adalah generasi ketujuh daripada Adam, ya, lewat jalurnya Kain, ya. Nah, bagaimana Daud bisa menjadi seorang pemain kecapi yang handal, yang ahli, ya. Tadi kita membaca di ayat yang ke-19 dikatakan kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu, ya. Walaupun Daud sudah tumbuh menjadi seorang yang dewasa, dia tetap masih di dalam pekerjaan yang sama, yaitu apa? Mengembalakan kambing domba, ya. Dan apa yang dilakukan Daud sementara mengembalakan kambing domba? Memang tidak ditulis, tetapi kita dapat mendefinisikan Daud, ya, di dalam kegiatan sehari-harinya mengembalakan kambing domba, Daud pasti suka memainkan kecapi dan menuliskan lagu-lagu pujian untuk Tuhan, ya. Jadi saudaraku, apa yang dapat kita catat hari ini tentang Daud adalah seorang pemazmur. Dia adalah penyanyi untuk Tuhan. Dia suka bernyanyi untuk Tuhan, ya. Nah, kalau kita membaca, saudaraku, memang kebiasaan menyanyi dan juga memainkan alat-alat musik itu dipakai memang, ya, oleh orang sejak zaman dahulu untuk apa? Untuk mengekspresikan perasaan, ya. Entahkah itu perasaan sukacita atau mungkin perasaan sedih ketika mereka sedang beratap, ya. Juga untuk mengekspresikan kemenangan-kemenangan, ya. Kalau misalnya berperang menang, mereka kemudian bernyanyi-nyanyi, ya. Begitu pula kalau mereka mengalami kekalahan, ya. Coba kita membaca ayat-ayat ini, ya. Kejadian pasal 31 ayat 27. Mengapa engkau lari diam-diam dan mengakali aku? Mengapa engkau tidak memberitahu kepadaku supaya aku mengantarkan engkau dengan sukacita dan nyanyian dengan rebana dan kecapi? Amin, ya. Ini kalau kita baca konteksnya bicara tentang Yakub yang pergi meninggalkan Laban, ya. Yakub dikatakan seolah-olah pergi tanpa pamit. Dia meninggalkan Laban tanpa memberitahu, ya. Dan kemudian disusul, dikejar oleh Laban, dan kemudian Laban mengatakan yang tadi kita baca, mengapa engkau lari diam-diam meninggalkan aku? Mengapa engkau tidak memberitahu kepadaku supaya aku antar engkau dengan sukacita dan dengan nyanyian, dengan rebana dan kecapi. Jadi pada waktu itu budaya menyanyi, memainkan alat musik itu hal yang biasa sudah, ya.
Kalau mereka sedang sukacita, senang, mereka menyanyi, ya. Nah, sebaliknya ketika mereka sedang sedih, mereka juga menyanyi, ya. Contohnya dalam 2 Samuel pasal 1 ayat 17. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya. Ya. Kalau kita baca konteksnya, Saul dan Yonatan ini tewas di dalam peperangan, ya. Dan oleh karena kematian Saul dan Yonatan ini, Daud kemudian menyanyikan nyanyian ratapan, ya. Dia menyanyikan lagu sedih tentang kehilangan raja dan sahabat, ya, Saul dan juga Yonatan, ya. Nah, satu lagi saudaraku, kita juga bisa melihat di dalam Keluaran 32 ayat 18. Kita baca, tetapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan, bunyi orang menyanyi balas-balasan, itulah yang kudengar, ya. Ini konteksnya Musa bicara kepada Yosua, ya, ketika di atas gunung Musa disuruh turun kamu, ya. Dan ketika turun dia bertemu dengan Yosua. Yosua memberitahu di bawah rame itu, mereka sedang nyanyi-nyanyi, entah mungkin mereka sedang ada apa, ya. Kemudian Musa berkata, itu bukan nyanyian kemenangan, itu bukan nyanyian kekalahan, ya. Jadi kalau begitu memang kebiasaan bernyanyi itu untuk mengekspresikan perasaan, ya. Nah, Alkitab juga mencatat bahwa bukan hanya untuk mengekspresikan perasaan saja, tetapi nyanyian, ya, bernyanyi dan memainkan alat musik itu merupakan bagian dari ritual ibadah, ya, penyembahan, baik kepada berhala maupun juga kepada Tuhan, ya. Masih dalam Keluaran 32 ayat 18 tadi, ayat selanjutnya, ayat yang ke-19, ya. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa, dilemparkannya kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu, ya. Jadi ternyata bunyi-bunyian itu merupakan apa? Ibadah, penyembahan kepada anak lembu emas, ya. Itu yang dilakukan oleh orang Israel di bawah pimpinan Harun, ya. Dan itu membuat Musa emosi, ya. Dia jengkel dan dia kemudian melemparkan 2 loh batu yang dia terima dari Tuhan, ya. Nah, lagi kalau kita membaca dalam Keluaran 15 ayat 1, maka kita akan mendapati bahwa ternyata kepada Tuhan pun, ya, Musa menyanyikan nyanyian pujian, ya. Coba kita baca, pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi, luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Amin, ya. Sebagai seorang yang pernah memimpin perang, ya, dan mengetahui dengan sendirinya bagaimana kehebatan tentara Mesir, Musa tentu sadar bahwa kalau bisa lolos dari tentara Mesir itu hal yang luar biasa. Dan itu yang terjadi ketika apa? Ketika Tuhan, ya, menyelamatkan mereka dengan cara apa, ya? Membelah laut Tebrau. Dan semua tentara Mesir kemudian tertimbun, ya, oleh air laut itu ketika orang Israel telah menyeberang. Di situ kemudian Musa menaikkan puji-pujian kepada Daud, ya. Tuhan itu tinggi, luhur, ya. Mungkin dengan kata lain Tuhan itu hebat, ya. Dia memuji Tuhan, ya. Jadi sekali lagi saudaraku, penyanyi dan memainkan alat musik itu sudah lama dikenal oleh manusia pada zaman dulu dan dipakai untuk apa?
menyatakan ekspresi perasaan, baikkah sukacita maupun duka cita, baikkah kemenangan maupun kekalahan, ya. Dipakai juga untuk penyembahan kepada berhala tetapi juga kepada Tuhan, ya. Nah, di dalam tradisi demikian ini, budaya yang demikian ini, Daud tumbuh, ya, menjadi seorang yang pandai bermain kecapi dan bernyanyi, ya. Seperti yang tadi saya sebutkan. Itu dilakukan Daud kapan? Ya, ketika dia sedang menggembalakan kambing domba, ya. Banyak waktu dia pakai untuk memainkan alat musik sampai kemudian dia menjadi mahir. Dan dia juga menulis, ya, lagu-lagu pujian untuk Tuhan, ya. Dari kitab Mazmur yang jumlahnya 150 pasal itu, saudaraku, 73 diantaranya adalah ditulis oleh Daud, ya. Nah, saudaraku, tadi dikatakan, ya, Saul kemudian mengutus orang datang kepada ayah Daud supaya Daud disuruh datang, ya. Dan waktu itu Daud sedang ada di antara kambing domba, menggembalakan domba-domba milik ayahnya, ya. Nah, dari hal ini kita membuat satu catatan, apa, sementara bekerja Daud itu memuji Tuhan, ya. Ini satu hal yang penting, ya. Kalau kita mau menjadi orangnya Tuhan, kita mesti membiasakan diri untuk memuji Tuhan. Kapan? Ya, ternyata tidak pada waktu ibadah saja, melainkan di tengah-tengah bekerja, ya. Apa artinya, ya? Kita mesti punya kebiasaan, ya, untuk apa? Untuk mempunyai hidup yang selalu memuji Tuhan, ya. Mungkin dengan cara bagaimana, ya? Mungkin di tempat bekerja kita, kalau memungkinkan, kita bisa mensetel lagu-lagu rohani, ya. Supaya dengan itu apa, ya, kita pun di dalam hati bisa ikut bernyanyi, ya. Apabila memungkinkan, saya menyarankan hal itu, ya. Dan sekarang kalau misalnya Anda ini bekerja di rumah, ya, work from home, ya, bekerja dari rumah, hal itu tentu dapat kita lakukan, ya. Nah, kenapa menjadi penting memuji Tuhan, ya? Kita membaca ayat yang ke-23, kita baca ulang. Dan setiap kali roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Ketika Daud bernyanyi, maka yang terjadi apa? Roh jahat pergi. Pertanyaannya, kenapa kok Daud nyanyi roh jahatnya pergi? Jawabannya mudah, karena Tuhan hadir di situ, ya. Karena Tuhan datang di tengah-tengah pujian, ya. Nanti kita akan membaca salah satu ayat, ya. Nah, yang kedua, kalau kita baca dari ayat tadi, ya, maka ketika Daud bernyanyi, Saul kemudian merasa lega, ya. Kata lega dalam bahasa aslinya dipakai kata rafah, yang artinya, saya senang memakai istilah bahasa Jawa, dia menjadi, hatinya menjadi jembar. Jembar itu bahasa Indonesia artinya luas, ya. Luas, hatinya menjadi luas. Lawannya sesak, itu luas, ya. Jadi yang tadinya sesak, oleh karena Daud menyanyi, hatinya Saul menjadi luas, tidak lagi sesak. Bahasa Jawa tadi jembar, ya, rafah, ya. LAI memilih kata lega, hatinya menjadi lega, ya. Tepat sih kata lega ini, ya. Tapi untuk memperluas pengertian kita, itu tadi, ya, yang tadinya sesak sekarang menjadi luas, ya. Dan kemudian Saul merasa nyaman. Yang tadi sudah saya sebutkan, kata nyaman ditulis dengan kata tov, yang artinya adalah baik, ya. Good morning, pagi yang baik. Semoga ini menjadi pagi yang baik, ya. Menjadi pagi yang selamat, ya, bahasa Indonesia selamat pagi, ya. Ketika Daud bernyanyi, hati Saul menjadi nyaman, perasaan hatinya menjadi baik, ya.
Lalu pertanyaannya, ketika Daud memainkan kecapinya, Daud bernyanyi, apa yang dilakukan oleh Saul? Saul pasti ikut bernyanyi, ya. Nah, saudaraku, itu sebabnya ya saudaraku. Jadi mengapa baik dan penting buat kita untuk memuji Tuhan, ya. Sebab dengan kita memuji Tuhan, Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita, ya. Kita baca sekarang Mazmur 22 ayat yang ketiga. 2, 3. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Engkau yang kudus bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kata bersemayam itu mempunyai persamaan bertahta. Tuhan bertahta di atas puji-pujian orang Israel. Seperti yang kita kenal, ya. Ya. Ungkapan Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Ya. Ketika kita menyanyikan pujian, Tuhan bertahta, Tuhan bersemayam. Nah, bahasa Inggris itu menulis kata inhabit, ya, inhabits, ya. Satu pilihan kata yang indah dalam bahasa Inggris ini, ya. Kata inhabit ini berasal dari dua kata, in dan habited, ya. In artinya di dalam dan kata habited, ya, kita serap dalam bahasa Indonesia menjadi kata habitat. Habitat itu apa? Habitat itu tempat atau lingkungan untuk hidup. Jadi kalau dikatakan inhabited, ya, artinya Tuhan, ya, berada di situ, diam di situ, ya, tinggal di situ. Ketika kita menyanyikan pujian, Tuhan datang, diam di tengah-tengah kita. Catatan kita hari ini, ya, kalau kita menghendaki Tuhan hadir, maka kita mesti menyediakan bagi Tuhan tempat yang tepat dan yang layak untuknya. Apa itu? Tempat yang ada puji-pujian kepadanya, ya. Kalau ada seorang yang kita hormati, ya, lalu kita ingin dia datang ke tempat kita, saya yakin kok, ya, kita tentu akan menyiapkan tempat yang baik, ya. Kalau kita ingin Tuhan datang, kita mesti juga kasih tempat yang baik. Apa sih? Hati kita yang penuh dengan puji-pujian, ya. Tadi ketika Daud bernyanyi, Tuhan hadir, dan kalau Tuhan hadir, iblis menyingkir, ya. Dan kalau Tuhan hadir, tadi kita baca, hati Saul menjadi lapang, menjadi luas, tidak lagi dikungkung dengan kesesakan, dan dia merasa nyaman, dia merasa perasaan hatinya baik, ya. Sekali lagi, mengapa kita mesti menyanyi? Karena dengan menyanyi, kita mengundang Tuhan untuk hadir di tengah kita, dan Tuhan yang hadir akan memberikan kepada kita, ya, rasa lega, rasa nyaman. Yang tadinya Saul dirundung dengan ketakutan, ketakutan itu menjadi pergi. Karena yang membawa ketakutannya pergi, ya, iblis yang menimbulkan ketakutan itu pergi, ya, sehingga hati menjadi tenang, ya, damai. Saudaraku yang hari-hari ini Anda dirundung dengan ketakutan, kegelisahan, kecemasan, ya, saya tahulah, ya, apa yang Anda rasakan, karena kadang-kadang Tuhan juga izinkan saya mengalami suasana dan perasaan-perasaan yang serupa dengan itu. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita belajar untuk memuji Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian puji-pujian kita kepada Tuhan, ya, dan percaya hatimu pasti akan menjadi lega dan menjadi nyaman, ya. Nah, selanjutnya, saudara, ya, mungkin kita berkata, Pak, itu kan perjanjian lama, itu kan kebiasaan tradisinya orang Yahudi, ya, kan
sekarang sudah kita ini kan gereja, ya. Saudaraku, kita juga mesti mengetahui bahwa memang kita gereja ini lahir dari Yahudi, ya, dari adat budaya mereka juga, ya. Dan apa yang dilakukan oleh gereja mula-mula juga sama. Mereka juga hidup di dalam ibadah yang salah satu wujudnya adalah bernyanyi bagi Tuhan. Coba kita membaca Kisah Rasul 16 ayat 25 dan 26. Bersama kita baca, ya. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Amin. Ya. Konteksnya kita membaca Paulus itu sedang ada di dalam penjara. Di mana? Di kota Filipi. Ya. Ketika di penjara, apa yang dilakukan oleh Paulus? Bukan menggerutu, ya, bukan nangis, bukan menyesali, meratapi nasib, tidak, tetapi Paulus menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ketika mereka menyanyikan puji-pujian ini, Paulus dan Silas, terjadi mujizat, ya, terjadi gempa bumi yang dahsyat, sehingga sendi-sendi penjara, ya, tiang-tiang yang mengapit jeruji-jeruji itu kemudian goyah, ya, sehingga pintu-pintu penjara terbuka, dan itu menimbulkan kepanikan dari si kepala penjara, ya. Tetapi Paulus tetap ada di dalam ruangan itu, ya, dan menenangkan hati kepala penjara, ya. Poinnya adalah ketika Paulus bernyanyi, ada mujizat yang dinyatakan. Catat ini, ya. Kalau kita mau nyanyi, kalau kita mau memuji Tuhan, pasti mujizat akan terjadi. Amin, saudaraku. Ya. Nah, berikutnya, saudaraku, ya. Nah, saya ingin menunjukkan satu lagi, saudaraku, ayat di dalam Wahyu sekarang pasal 4. Kita akan membaca ayat 8 sampai ayat yang ke-11, ya. Kita baca. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Amin. Ya. Yang berikutnya yang dapat kita catat dari ini adalah ternyata bernyanyi, memuji, dan menyembah Tuhan itu bukan hanya terjadi di bumi, tetapi juga terjadi di dalam kekekalan. Ya, ini penglihatan yang dilihat oleh Rasul Yohanes. Dia diizinkan Tuhan untuk melihat surga pada waktu yang akan datang. Ya, jadi peristiwa yang dicatat di kitab Wahyu ini belum terjadi, tapi dia lihat masa yang akan datang. Jauh daripada waktunya, bahkan dari waktu kita sekarang pun ini belum terjadi. Ya, Yohanes melihat di dalam kerajaan surga semua makhluk memuji-muji dan menyembah Tuhan, bersyukur pada Tuhan. Ya, termasuk tadi kita membaca 24 tua-tua. Ya, ini mewakili kita. Ya, orang-orang yang mengalami karunia Tuhan, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya.
bahwa kita mesti bersyukur Tuhan menyelamatkan kita. Ya. Nah, saudaraku, sekali lagi bernyanyi, memuji, menyembah Tuhan itu bukan bagian dari masa lalu, tetapi juga menjadi bagian dari masa yang akan datang. Nah, kita yang hidup sekarang ini apa yang perlu kita lakukan ya? Kita akan membaca ayat yang terakhir ya di dalam Mazmur pasal 115 ayat 17 dan 18. Mari kita baca ya, 2, 3. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi, tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ya. Kita yang sekarang hidup, kita ini mesti juga memuji Tuhan. Ya. Selagi kita ada, selagi kita hidup, kita mesti menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan sebelum terlambat. Kapan terlambat? Ya kalau kita udah mati. Ya, apalagi mati binasa, masuk ke dalam api neraka. Oh, sudah tidak ada guna nanti. Ya. Karena itu selagi kita ini masih ada, mari kita belajar. Kalau memang kita ingin mau menjadi orangnya Tuhan, yang Tuhan sertai, di mana kita ada, Tuhan hadir di situ, seperti mana Daud. Kita mesti memberikan tempat yang layak dan tepat untuk Tuhan, yaitu apa? Puji-pujian. Ya, tempat yang ada puji-pujiannya. Ya, berikan hati yang penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan. Ya, mari selama kita beraktivitas, kita juga terus memuji-muji Tuhan. Ya, apabila mungkin seperti yang tadi saya katakan, ketika kita di dalam perjalanan atau mungkin ketika kita sedang bekerja, kita memuji Tuhan. Ya, dan ketika kita lakukan itu, seperti yang tadi kita baca, roh jahat akan pergi. Dan kalau kita mau memuji Tuhan, hati kita menjadi tenang, tidak lagi dikungkung oleh teror, ketakutan, kegelisahan. Ya. Nah, karena itu kita juga mesti jujur, saudara ya. Saudara yang merasa takut, cemas, gelisah, kenapa kok bisa begitu? Simpel jawabannya, kita pasti kurang memuji Tuhan. Ya, mari kita bertobat. Ya, dan tadi kita juga membaca, kalau kita menaikkan puji-pujian, terjadi mujizat. Ya, dan itu harus kita lakukan. Kenapa? Karena Tuhan memang layak dipuji. Dia sudah memberikan kita anugerah keselamatan. Ya, kelak kita pun akan selamanya memuji Tuhan, bersyukur, mengingat semua apa yang Tuhan sudah lakukan. Ya, ingat saudara, ketika Tuhan Yesus bangkit, tubuhnya, tangannya yang lubang tetap dibiarkan berlubang, lambungnya juga dibiarkan berlubang, kakinya juga dibiarkan berlubang. Untuk apa, so? Untuk menjadi kenang-kenangan buat kita semua, bahwa Tuhan telah mati untuk kita. Ya, ketika kelak kita bersama dengan Tuhan, kita akan melihat itu, dan kita akan dipenuhi dengan rasa syukur. Hari ini mungkin kita memang belum melihat itu, tapi kita dengan iman, kita percaya Tuhan telah menyelamatkan kita. Dia telah mati di atas kayu salib, menjadi tumbal untuk menebus kesalahan kita. Ya, dan hari ini kita akan bersama-sama mengingat korban Tuhan bagi kita. Ya, mari kita siapkan perjamuan kita, saudaraku. Kita mengingat bagaimana Tuhan telah dikorbankan oleh Bapa untuk menyelamatkan kita. Ya, mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita akan nyanyikan Darah-Mu Yesus. Haleluya.
sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Sekali lagi kita nyanyikan. Sukacitaku penuh, ku bermasmur bagimu. Sukacitaku penuh, bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menyanyi bagimu, memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Engkau mengasihi kami. Terima kasih Kau selamatkan kami. Kami bersyukur. Terima kasih. Bapa di surga, kami datang kepadamu pada saat ini Bapa. Kami bersyukur Engkau Tuhan yang selalu mengasihi kami. Engkau selalu memelihara kehidupan kami. Dan terlebih-lebih Engkau menyelamatkan kami. Kami yang mestinya binasa, tetapi Tuhan telah selamatkan kami. Tuhan, jadikan kami anak-anak yang menurut kepada Engkau, yang mengasihi Engkau. Jadikan kami menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Kami menjadi milik-Mu. Kami menjadi orang-orang-Mu. Hari ini Tuhan, kami belajar dari Daud untuk kami menjadi seorang yang selalu juga suka memuji, menyembah, mengagungkan nama Engkau.
karena sungguh Engkau Tuhan yang layak untuk dipuji. Dan biarlah selama kami hidup, kami selalu juga memuji-muji Engkau di dalam setiap langkah kehidupan kami, di setiap aktivitas kami. Hati kami boleh selalu penuh dengan puji-pujian ketika kami sedang bekerja, ketika kami anak-anak sedang bersekolah, ketika kami ibu-ibu sedang mengerjakan aktivitas kami di rumah. Biar Engkau juga selalu membawa kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu, dalam puji-pujian kami kepada Engkau. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami memuji, ketika kami menyembah, Engkau hadir, Engkau bertahta atas puji-pujian kami. Dan ada mujizat di dalam puji-pujian, ada pertolongan, ada kelegaan, dan keadaan kami dilepaskan dari segala himpitan-himpitan dan kesesakan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami menghadap kepada tubuh dan darah-Mu Tuhan. Di tangan kami telah ada roti dan anggur. Kami mengucap syukur untuk roti dan anggur yang telah disediakan oleh anak-anak-Mu. Mari Tuhan, sebelum kami makan roti dan anggur ini, Tuhan ampuni segala kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa pelanggaran kami, supaya kami layak makan tubuh dan darah-Mu. Dan biarlah Tuhan juga memberkati roti dan anggur yang akan kami makan, dan berilah kuasa atasnya, supaya kami yang memakan dan meminumnya beroleh berkat dan juga pertolongan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang saudaraku, mari kita angkat itu roti lebih tinggi dari kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Pada malam ketika Tuhan akan diserahkan, Tuhan mengambil roti, mengucapkan syukur, lalu memecahkannya dan membagikan kepada muridnya dengan berkata, inilah tubuhku, dagingku yang telah diremukkan bagi kamu. Ambillah ini dan makanlah. Karena itu Bapak Ibu dan saudaraku, bukankah roti yang kita angkat dan yang kita ucapkan syukur dan yang sekarang kita pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan. Kasih Tuhan. Dan sekarang kita angkat itu cawan. Pada malam itu juga Tuhan mengambil cawan dan mengucapkan syukur, lalu membagikan kepada murid-muridnya dengan berkata, inilah cawan darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa kamu semua. Ambillah ini dan minumlah, dan lakukanlah ini selalu untuk mengingat akan aku. Karena itu Bapak Ibu Saudara, bukankah cawan yang kita angkat dan kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh menjadi bagian dari tubuh dan darah-Mu. Kami boleh menjadi bagian dari umat yang Engkau tebus, yang Engkau kuduskan dan yang Engkau selamatkan. Terima kasih, terima kasih. Puji syukur kepada Tuhan. Dan juga terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Tanamkanlah di dalam hati dan pikiran kami semua, dan biarlah menjadi darah dan daging dalam kehidupan kami. Kami melakukan firman-Mu dan Engkau berkenan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dan sebagai ucapan syukur kami juga pada saat ini, kami meniatkan untuk memberikan persembahan-persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah ya Bapa persembahan-persembahan kami ini, yang menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Pekerjaan Tuhan di tempat ini boleh dibiayai dan segala kebutuhannya boleh dilengkapkan. Dan begitu pula persepuluhan kami persembahkan sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan untuk segala rezeki yang Tuhan telah limpahkan kepada kami, menjadi berkat bagi hamba-Mu. Dan kami semua diberkati
kehidupan keluarga dan pekerjaan kami. Terima kasih Bapa. Dan sekarang Bapa, ulurkanlah tangan-Mu dan berkatilah kami anak-anak ini. Nah, saudaraku, sekarang terimalah dari Allah Bapa kita berkat, rahmat, pertolongan, kekuatan, kesehatan, dan juga kesembuhan bagi Anda yang sakit. Dan marilah kita selalu hidup dalam kasih sayang Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus. Damai sejahtera yang melampaui akal memenuhi hati dan pikiran kita semua. Dan Tuhan menolong semua yang kita kerjakan dijadikan Tuhan berhasil. Terima kasih Bapa. Kami terima dengan iman dan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.